Pernahkah kalian merasa diikuti oleh sesuatu yang tidak terlihat saat berkendara di tengah malam? Bayangkan, kalian adalah seorang driver ojol yang baru saja ingin pulang. Namun, tiba-tiba sebuah pesanan masuk dari titik yang sangat janggal di pinggiran hutan Bogor. Malam itu dingin, kabut turun begitu tebal, dan firasat kalian mengatakan ada yang salah. Namun, kebutuhan ekonomi memaksa kalian menekan tombol terima. Inilah awal mula dari perjalanan paling mengerikan dalam hidup seorang pria yang tak menyadari bahwa penumpangnya bukan lagi manusia. Simak terus kisah ini sampai akhir, karena rahasia di balik identitas Felicia akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Selamat datang di kanal kami, tempat di mana kisah-kisah paling viral dan mencekam dari jagat Twitter kami rangkum dalam visualisasi yang mendalam. Kali ini, kita akan membedah sebuah thread yang sempat mengguncang netizen tentang kejadian nyata di daerah Keramat Bogor. Kita akan melihat bagaimana batas antara dunia nyata dan dunia gaib menipis hanya dalam satu tarikan gas motor. Pastikan kalian sudah mengunci pintu dan mematikan lampu sebelum kita mulai. Mari kita masuk ke dalam cerita Pak Ahmad dan penumpang kecilnya yang misterius. Pak Ahmad, begitulah kita memanggilnya, adalah seorang driver ojol yang sudah malang melintang di jalanan Bogor selama 5 tahun. Baginya, jalanan adalah rumah kedua, namun malam itu terasa sangat berbeda dari biasanya. Angin bertiup lebih kencang, membawa aroma bunga Kamboja yang menusuk hidung meskipun ia berada jauh dari pemakaman. Ia baru saja menyelesaikan pesanan terakhirnya di dekat area kampus dan berniat untuk mematikan aplikasinya. Namun, tepat sebelum jarinya menyentuh layar, suara notifikasi yang khas itu berbunyi. Lokasi penjemputannya berada di sebuah gang kecil yang gelap, tidak jauh dari pintu masuk hutan lindung. Dengan perasaan ragu, Pak Ahmad memacu motornya menuju titik penjemputan. Jalanan semakin menyempit dan lampu penerangan jalan mulai jarang ditemukan. Ia bergumam dalam hati. Siapa yang memesan ojek di tempat sesunyi ini pada jam 1 pagi? Setiap meter yang ia tempuh terasa semakin berat, seolah-olah udara di sekitarnya berubah menjadi padat. Pepohonan besar di sisi jalan tampak seperti raksasa yang sedang mengawasi setiap gerakannya. Akhirnya, ia sampai di sebuah pohon beringin besar yang menandai titik penjemputan di aplikasi tersebut. Di bawah pohon beringin itu, berdiri seorang gadis kecil sendirian. Pak Ahmad terkejut melihat anak sekecil itu berada di luar rumah tanpa pendamping di jam segini. Gadis itu mengenakan gaun putih bersih yang sedikit kusam di bagian bawahnya. Rambutnya hitam panjang terurai menutupi sebagian wajahnya. Dan kulitnya tampak sangat pucat di bawah sinar bulan. Ia memegang sebuah boneka lusuh yang sudah kehilangan salah satu matanya. Pak Ahmad turun dari motornya dan bertanya dengan lembut. "Adek, pesel ojek. Mana orang tuanya?" Namun gadis itu hanya menunjuk ke arah jalan setapak yang masuk lebih dalam ke arah hutan. Gadis kecil itu akhirnya bersuara dengan nada yang sangat datar, hampir seperti bisikan yang terbawa angin. "Nama saya Felicia, Pak. Antar saya pulang ya, rumah saya dekat sini kok." Pak Ahmad merasa iba, mengira anak ini mungkin tersesat atau berasal dari desa di dalam hutan tersebut. Tanpa berpikir panjang, ia memberikan helm kecil cadangan yang selalu ia bawa. Namun saat Felicia naik ke atas motor, Ahmad merasakan sensasi dingin yang luar biasa menjalar dari jok motornya ke seluruh tubuhnya. Berat motornya pun tidak terasa bertambah, seolah-olah ia tidak membonceng siapapun di belakangnya. Perjalanan dimulai ke arah jantung hutan Bogor. Jalanan yang tadinya aspal, kini berubah menjadi tanah merah yang becek dan penuh akar pohon. Pak Ahmad mencoba mencairkan suasana dengan mengajak Felicia berbincang. Namun gadis itu hanya menjawab dengan jawaban-jawaban singkat yang aneh. "Ibu saya sudah menunggu di taman bunga," katanya. Pak Ahmad bingung, karena ia tahu betul di tengah hutan ini tidak ada taman bunga. Yang ada hanyalah semak belukar dan pepohonan tua yang konon dikeramatkan oleh warga sekitar. Suara mesin motornya terdengar merintih, berjuang melewati medan yang semakin sulit. Kabut semakin tebal hingga jarak pandang hanya tersisa 2 meter ke depan. Pak Ahmad mulai merasa tersesat, meskipun ia mengikuti petunjuk arah dari Felicia.
Keanehan semakin menjadi ketika ia menyadari bahwa ia tidak lagi mendengar suara serangga malam atau bunyi burung hantu. Suasana menjadi hening secara total. Hanya ada suara napasnya yang memburu dan detak jantungnya yang semakin cepat. Ia melirik ke kaca spion, dan jantungnya hampir copot saat melihat Felicia tidak sedang duduk tegak, melainkan kepalanya tertunduk lemas dengan rambut yang menutupi seluruh wajahnya. Tiba-tiba, suhu udara merosot drastis hingga Pak Ahmad bisa melihat uap keluar dari mulutnya setiap kali ia bernafas. Felicia mulai bersenandung kecil, sebuah nada yang asing namun sangat menyayat hati. Pak Ahmad ingin sekali menghentikan motornya dan lari, namun kakinya seolah terkunci pada pedal. Ia merasa ada tangan kecil yang sangat dingin memegang pinggangnya, namun saat ia melirik ke bawah, tidak ada tangan di sana. Hanya ada lipatan gaun putih yang melambai ditiup angin hutan yang ganjil. Ia terus memacu motornya karena rasa takut yang luar biasa mulai menguasai akal sehatnya. Mereka sampai di sebuah area yang tampak seperti gerbang tua yang terbuat dari tumpukan batu lumutan. Felicia berbisik tepat di telinga Pak Ahmad. "Kita sudah sampai, Pak. Itu rumah saya." Di depan mereka, bukannya sebuah pemukiman, melainkan sebuah area terbuka yang dipenuhi oleh batu-batu nisan tua yang sudah tertutup semak. Pak Ahmad gemetar hebat. Ia menyadari bahwa ia baru saja membawa penumpang ke tengah-tengah pemakaman keramat yang sering disebut sebagai lokasi angker oleh para penduduk setempat. Area ini dikenal sebagai makam keramat leluhur yang jarang didatangi orang. Felicia turun dari motor dengan gerakan yang sangat halus, hampir seperti melayang. Ia memberikan sebuah koin kuno kepada Pak Ahmad sebagai pembayaran. Saat Pak Ahmad menerima koin itu, rasanya seperti memegang bongkahan es. "Terima kasih, Pak. Ibu sudah menjemput," kata Felicia sambil berjalan menuju sebuah nisan besar yang dikelilingi oleh bunga mawar hutan. Pak Ahmad hanya bisa terpaku, lidahnya keluh untuk berkata-kata. Ia melihat Felicia berjalan menembus kabut dan perlahan-lahan sosoknya memudar, menyatu dengan kegelapan malam hingga benar-benar hilang dari pandangan. Setelah Felicia menghilang, Pak Ahmad baru menyadari bahwa motornya berhenti tepat di depan sebuah nisan kecil yang masih tampak terawat di tengah nisan-nisan tua lainnya. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan senter ponselnya untuk melihat nama yang tertera di nisan tersebut. Di sana tertulis, Felicia, 2010-2017, gadis kecil kesayangan ibu. Pak Ahmad hampir pingsan. Ternyata ia benar-benar membonceng seorang gadis yang sudah meninggal dunia 7 tahun yang lalu. Rasa takut yang tertahan tadi pecah menjadi teriakan histeris di tengah kesunyian hutan Bogor. Ia segera menghidupkan motornya, namun mesinnya mati total. Berkali-kali ia mencoba menyalakan mesin, namun hanya suara gesekan besi yang terdengar. Di sekelilingnya, ia mulai mendengar suara bisikan-bisikan banyak orang, padahal ia sendirian di sana. Bayangan-bayangan hitam mulai bergerak di sela-sela pohon beringin, seolah-olah penunggu tempat itu tidak ingin ia pergi begitu saja. Pak Ahmad mulai berdoa dengan sisa-sisa kesadarannya. Air matanya menetes membasahi pipi. Ia merasa terjebak dalam dimensi lain yang tidak memiliki jalan keluar. Tiba-tiba, sayup-sayup terdengar suara warga dari kejauhan. Pak Ahmad berteriak sekuat tenaga meminta tolong. Beberapa lampu senter mulai terlihat mendekat dari arah jalan setapak. Ternyata, itu adalah warga desa setempat yang memang sedang melakukan ronda karena merasa ada energi yang tidak biasa malam itu. Ketika mereka menemukan Pak Ahmad, mereka terkejut melihat motor ojol itu berada jauh di dalam area makam, yang bahkan motor trail pun sulit menjangkaunya. Warga segera menolong Pak Ahmad yang sudah dalam keadaan lemas dan pucat pasi. Salah satu sesepuh desa, Ki Usman, mendekati Pak Ahmad dan menanyakan apa yang terjadi. Setelah mendengar cerita tentang Felicia, Ki Usman menghela napas panjang. Ia menjelaskan bahwa Felicia adalah seorang anak dari keluarga kaya yang meninggal akibat kecelakaan di jalan raya dekat hutan tersebut beberapa tahun lalu. Konon, arwahnya sering muncul untuk mencari jalan pulang atau sekadar ingin ditemani karena kesepian. Makam ini adalah tempat peristirahatan terakhirnya yang memang sering memunculkan fenomena ganjil bagi orang asing yang melintas. Pak Ahmad dibawa ke rumah salah satu warga untuk ditenangkan.
Saat ia merogoh kantongnya untuk mengambil koin pemberian Felicia tadi, ia terkejut luar biasa. Koin kuno itu telah berubah menjadi selembar daun Kamboja kering yang sudah rapuh. Kejadian ini semakin meyakinkannya bahwa apa yang ia alami bukanlah sekadar halusinasi. Ia menghabiskan sisa malam itu dengan gemetar di pojok ruangan. Tidak berani menutup mata karena bayangan wajah pucat Felicia terus muncul di benaknya setiap kali ia berkedip. Keesokan harinya, cerita tentang Pak Ahmad menyebar luas di kalangan driver ojol di Bogor. Banyak yang tidak percaya, namun tidak sedikit pula yang membagikan pengalaman serupa di area yang sama. Thread Twitter yang ditulis oleh rekan Pak Ahmad pun viral, menarik perhatian ribuan orang yang penasaran dengan sosok Felicia. Hutan Bogor yang tadinya hanya dianggap sebagai paru-paru kota, kini memiliki sisi gelap yang lebih menakutkan bagi mereka yang sering bekerja di malam hari. Beberapa orang mencoba mencari tahu lebih dalam tentang identitas asli Felicia. Mereka menemukan bahwa Felicia adalah anak tunggal yang sangat disayangi ibunya. Ibunya dikabarkan mengalami gangguan jiwa setelah kepergian anaknya dan sering terlihat berjalan di sekitar hutan tersebut sambil membawa boneka yang sama dengan yang dibawa Felicia. Misteri ini bukan hanya tentang hantu, tapi tentang rasa kehilangan yang begitu mendalam hingga melintasi batas kematian. Hubungan antara ibu dan anak ini menciptakan energi yang sangat kuat di area pemakaman tersebut. Pak Ahmad memutuskan untuk berhenti narik ojek di malam hari setelah kejadian itu. Ia merasa trauma yang mendalam dan selalu merasa ada seseorang yang duduk di belakangnya saat ia berkendara sendirian, bahkan di siang bolong. Ia pun memutuskan untuk melakukan ziarah ke makam Felicia dengan membawa bunga mawar segar dan sebuah boneka baru sebagai bentuk penghormatan dan agar komunikasi mereka berakhir di sana. Ia berharap Felicia bisa tenang dan tidak lagi mencari tumpangan ke dunia manusia. Saat ia berziarah, Pak Ahmad merasakan angin sepoi-sepoi yang hangat, sangat berbeda dengan dinginnya malam itu. Ia mendengar suara anak kecil tertawa sangat halus di kejauhan. Baginya, itu adalah tanda bahwa Felicia menerima pemberiannya. Ia merasa bebannya sedikit terangkat. Namun, misteri ini tetap meninggalkan banyak pertanyaan bagi orang lain. Mengapa Felicia memilih Pak Ahmad? Apakah ada pesan yang ingin disampaikan? Ataukah ia hanya rindu pada sosok seorang ayah yang mungkin tidak pernah ia dapatkan? Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa di dunia ini kita tidak hidup sendirian. Ada dimensi lain yang berdampingan dengan kita. Dan terkadang, tanpa sengaja kita bersinggungan dengannya. Hutan Bogor dengan segala keindahannya ternyata menyimpan rahasia kelam yang hanya akan terungkap bagi mereka yang terpilih, atau mungkin bagi mereka yang kurang beruntung. Setiap tempat memiliki ceritanya sendiri, dan setiap arwah memiliki alasan untuk tetap tinggal. Jangan pernah remehkan firasat kalian saat berada di tempat yang asing. Netizen di Twitter terus berspekulasi. Ada yang mengatakan bahwa Felicia sebenarnya adalah penjaga hutan tersebut yang menyamar menjadi anak kecil untuk menguji kebaikan hati para pengendara. Jika pengendara itu berniat jahat, mereka tidak akan pernah kembali. Namun karena Pak Ahmad berniat menolong dengan tulus, ia dibiarkan selamat meskipun harus melalui pengalaman yang mengerikan. Legenda urban ini pun semakin berkembang, menambahkan bumbu-bumbu mistis pada setiap sudut hutan di Jawa Barat. Hingga saat ini, para driver ojol yang melintasi jalur tersebut selalu membunyikan klakson 3 kali sebagai tanda permisi. Mereka percaya bahwa dengan menghormati penghuni tak kasat mata, mereka akan dijauhkan dari mara bahaya. Nama Felicia tetap menjadi legenda yang dibisikkan di antara para lelaki berjaket hijau. Beberapa bahkan mengaku melihat sekilas bayangan gadis kecil di bawah pohon beringin yang sama. Namun mereka memilih untuk terus memacu motornya tanpa menoleh ke belakang. Pengalaman Pak Ahmad ini juga memberikan dampak psikologis yang besar bagi komunitasnya. Mereka jadi lebih waspada dan saling menjaga satu sama lain. Setiap ada pesanan masuk ke arah hutan, mereka akan berbagi lokasi secara real-time untuk memastikan keselamatan rekan-rekannya. Solidaritas ini lahir dari ketakutan kolektif akan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Mereka belajar bahwa teknologi secanggih apapun,
tidak bisa memprediksi siapa atau apa yang sebenarnya memesan jasa mereka. Mari kita renungkan sejenak. Berapa banyak dari kita yang pernah merasakan hawa dingin yang tiba-tiba saat melewati jalanan sepi? Atau merasakan berat di pundak tanpa alasan yang jelas? Mungkin saja, saat itu ada Felicia lain yang sedang mencari tumpangan untuk pulang ke rumah mereka yang sunyi. Dunia ini luas, dan apa yang kita lihat hanyalah sebagian kecil dari kenyataan yang ada. Keberanian bukan berarti tidak memiliki rasa takut, tapi bagaimana kita menghadapi ketakutan itu saat ia duduk tepat di belakang kita. Kisah ini berakhir bukan dengan kemenangan, melainkan dengan pemahaman. Pak Ahmad kini lebih menghargai setiap detik hidupnya. Ia tidak lagi mengejar target hingga larut malam. Baginya, keselamatan dan kedamaian hati jauh lebih berharga daripada beberapa lembar rupiah tambahan. Ia sering bercerita kepada anak cucunya agar selalu berdoa sebelum bepergian. Karena doa adalah satu-satunya pelindung yang paling kuat saat kita berhadapan dengan kegelapan yang tak terduga. Bagi kalian yang sering berada di jalanan Bogor, berhati-hatilah. Jika kalian melihat seorang gadis kecil dengan gaun putih dan boneka di pinggir hutan, mungkin lebih baik kalian tidak berhenti. Biarkan ia tetap berada dalam dunianya, dan kalian tetap berada dalam dunia kalian. Jangan biarkan rasa penasaran membawa kalian ke tempat yang tidak seharusnya kalian kunjungi. Karena sekali kalian masuk ke dalam permainan mereka, jalan pulang mungkin tidak akan semudah yang kalian bayangkan. Kisah nyata ini telah memberikan pelajaran berharga tentang empati dan kewaspadaan. Felicia mungkin hanyalah satu dari sekian banyak arwah yang masih memiliki urusan yang belum selesai di dunia ini. Melalui cerita Pak Ahmad, kita diajak untuk melihat sisi lain dari kemanusiaan kita. Bagaimana kita bereaksi terhadap hal yang supranatural dengan tetap menjaga martabat sebagai manusia. Semoga kisah ini terus menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu waspada dimanapun kita berada. Kami mengucapkan terima kasih kepada sumber asli thread ini di Twitter yang telah berbagi pengalaman yang luar biasa ini. Tanpa keberanian untuk bercerita, kita tidak akan pernah tahu tentang misteri yang tersembunyi di balik rimbunnya hutan Bogor. Tetaplah bersama kami untuk kisah-kisah viral lainnya yang akan kami sajikan dengan penuh detail dan suasana yang tak terlupakan. Ingatlah, kenyataan terkadang jauh lebih mengerikan daripada fiksi. Semoga menjadi hikmah bagi kita semua untuk selalu menjaga diri dan tetap beriman kepada Sang Pencipta. Jangan lupa untuk tekan tombol like jika kalian menyukai kisah ini, bagikan ke teman-teman kalian agar mereka juga waspada, dan berikan komentar tentang pengalaman mistis yang pernah kalian alami. Subscribe untuk lakon wayang lainnya, dan ikuti terus update misteri dari kami. Sampai jumpa di perjalanan gelap berikutnya. Selamat malam.